Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti dengan NIM 0568266468 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Makassar. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Adapun tema dari tugas yang diberikan yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pembahasan ini akan dimulai dari proses latar belakang hingga proses perumusan sampai penetapan Pancasila. Sebelum membahas proses kelahirannya, kita perlu memahami terlebih dahulu latar belakangnya. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia mengalami penjajahan yang panjang oleh Belanda dan Jepang. Dan saat mempersiapkan kemerdekaannya, bangsa Indonesia butuh dasar negara yang bisa mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, dibentuklah BPUPKI pada tahun 1945 untuk merumuskan dasar negara yang kemudian lahir sebagai Pancasila. Proses lahirnya Pancasila melalui proses yang panjang, yang dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan kemudian dilanjutkan dengan Panitia 9 yang menyusup Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah itu dibentuk PPKI untuk menyiapkan kemerdekaan pada tanggal 7 Agustus 1945, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, hingga ditetapkannya Undang-Undang dan Pancasila sebagai dasar negara yang bertepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI yang menjadi forum utama dalam merumuskan dasar negara ada tiga tokoh utama yang terlibat, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam forum itu, mereka memberikan gagasannya masing-masing dengan fokus utama yang berbeda-beda. Muhammad Yamin dengan fokus utama persatuan bangsa dan semangat kebangsaan. Sedangkan Supomo, fokus utamanya yaitu negara integralistik atau persatuan seluruh golongan. Dan Bapak Insinyur Soekarno, fokusnya yaitu persatuan nasional dan keadilan melalui Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, karena usulan dari Bapak Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno berbeda, sehingga dibentuk panitia kecil untuk menyatukan pendapat mereka, yaitu Panitia 9, yang dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, di hari yang sama, Panitia 9 menyusun naskah yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Naskah ini merupakan rumusan awal Pancasila. Piagam Jakarta adalah naskah hasil musyawarah panjang, yang kesepakatannya berisi pembukaan hukum dasar negara yang memuat 5 sila dasar negara yang menjadi cikal bakal rumusan Pancasila. Dapat dilihat di slide isi dari Piagam Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah, dan bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi di Pengasaan Timur 56 Jakarta. Proklamasi ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan membuka jalan bagi penetapan Undang-Undang 1945 dan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, tokoh dari Indonesia Timur, yaitu Johannes Latuharhari, menyampaikan keberatan terhadap sila pertama dalam Piagam Jakarta karena dianggap belum mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dan demi menjaga persatuan bangsa, PPKI kemudian mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap toleransi dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Dan dari hari yang sama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan susunan sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita bisa belajar kalau para pendiri bangsa dulu lebih memilih musyawarah dan persatuan. Meskipun banyak perbedaan pendapat, mereka tidak memaksakan kehendak, tapi mencari jalan tengah demi Indonesia tetap bersatu. Menurut saya, nilai Pancasila masih sangat relevan dalam keadaan sekarang. Apalagi di zaman media sosial yang sering bikin orang gampang berdebat dan saling menyalahkan. Nah, lewat Pancasila, kita diajarkan untuk saling menghargai, menjaga toleransi, dan tetap bersatu, walaupun berbeda pendapat, suku, maupun agama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.